keadilan hak asasi manusia nggak ada yang diberi, tapi harus kita perjuangkan. Dari 5 hakim, 1 hakim dissenting opinion, dihukum Pak Keri. Sebenarnya bukan terbukti dia bersalah, bukan, kalah voting aja. Mau DPR aja mau ngomong apa aja, kalau saya merasa saya ini hakim mandiri, emang ngaruh? Hakim aja nggak takut kadang sama Tuhan. Iya, udah betul RDPU. Udah betul ya, udah betul langkah yang diambil oleh dilihat dari tugas dan wewenang atau fungsi yang dijalankan. Tapi kan ada yang melihat itu bagian dari intervensi persidangan, Bang. Kata siapa? Nggak belajar hukum itu. Nah itu komentator, kalau komentator biarin aja, orang nggak belajar hukum, Pak. Ini sarjana hukum. Ya belajar dulu pengantar ilmu hukum tuh. Apa yang dimaksud dengan intervensi dalam hukum? Intervenien. Ya. Sekarang kalau saya jadi hakim, ya, mau DPR aja mau ngomong apa aja, kalau saya merasa saya ini hakim mandiri, emang ngaruh? Bahkan hakim itu, aja nggak takut kadang sama Tuhan. Bahkan itu presidennya. Ini saya bilang nih, hakim aja kadang nggak takut sama Tuhan, Pak. Masa dia takut sama RDPU? Gimana? Siapa yang ngomong? Yang ngomong barusan saya baca artikel, ya. Profesor Sudikno Mertokusumo di Varia Peradilan tahun 1989 atau 86. Prof Sudikno bilang hakim itu ada khilaf, hakim itu ada kesalahan, bisa saja dia mutus yang gak adil, makanya ada upaya hukum. Kemarin tuh Bang Hamdan Zulfa ya dalam perkara Pak Keri, dia mengutip tuh satu, ya, apa, hakim itu ada 3 katanya. Apa aja? 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Yang artinya? Yang artinya bahkan Tuhan aja nggak takut hakim itu. Kenapa lebih banyak yang masuk neraka? Ngomong RDPU intervensi pret. Kalau mau dia putus adil, dia putus adil aja. Ya dong. Macam betul lah ya. Slow aja udah Bang Yusri, saya aja udah senang aja ini. Itulah Bang. Makanya ini kan banyak yang kemudian dipelintir, padahal sebenarnya secara aturan hukum ya memboleh-bolehkan aja kan. Karena kan yang dikatakan sebagai intervensi, yang dikatakan sama Abang tadi, ketika misalnya hakim itu merasa diintervensi, tapi kalau selama dia nggak merasa diintervensi, itu bukan namanya intervensi. Ada 3 jenis hakim. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Kalau masuk neraka artinya apa? Melanggar perintah Tuhan. Dia aja nggak takut sama Tuhan. Masa dia takut sama RDPU? Yang benar aja. Tapi ada juga banyak hakim-hakim adil. Makanya selalu tuh di dalam norma, ya, selalu di dalam akademik kan dibilang, hakim itu yang memvonis orang bersalah sama mulianya dengan hakim yang membebaskan orang tidak bersalah. Mulia. Sama mulianya. Maka kita ini, ya, poin yang paling pokok kan apa? Tujuannya keadilan. Gitu loh. Kalau memang RDPU itu bisa membuat adil, kenapa enggak? Paten bilang. Menarik. Iya. Apa enggak paten? Nah, ini Bang. Jadi jadi kan idealnya tafsir resmi atas norma KUHP baru termasuk soal larangan upaya hukum terhadap putusan bebas diletakkan pada putusan Mahkamah Agung atau pedoman yang jurisprudensi, bukan melalui pernyataan politik di forum DPR. Apa itu maksudnya? Maksudnya itu tadi yang kita bicara soal prosesnya itu loh Bang. Maksudnya ini belum vonis, kemudian ada RDPU pada waktu itu. Enggak apa-apa, fungsinya beda.
Fungsinya kan beda. Yang satu menampung, Yang satu memproses secara hukum, menyalurkan, mengaspirasi. Tapi kalau misalnya itu dibaca, ya selain bicara soal intervensi, bahwa itu ada bagian dari intervensi dari mana? Interveninya memang ada. Maksudnya selain itu dibaca sebagai intervensi, ada yang membaca itu sebagai ada politisasi hukum di situ, Bang. Kejauhan, Pak, kurang main itu, kurang jauh mainnya. Makanya jangan banyain jam tidur, banyain jam terbang. Ya. Dari mana ada intervensi? Jangan banyain juga jam komentator ya. Sementara bukan background. Makanya saya bilang, hakim itu kalau memang dia adil, dia mandiri. Ya, lihat tuh Mahkamah Agung, Bang Artijo dulu. Ya. Ya, mantan Direktur LBH Yogyakarta dulu. Mau RDPU kayak ya kan? Jangankan RDPU, jungkir balik aja itu koprol DPR. Emang dia peduli? Dia naikin aja itu vonis, ya kan? Iya. Para terdakwa koruptor. Iya. Benar nggak? Betul. Pak Artijo pengaruh kalau dia RDPU? Nggak berpengaruh. Nggak pengaruh, Pak. Tapi masih banyak nggak Artijo yang lain hari ini? Ya Artijo juga punya kesalahan, maksud saya kelemahan. Masa orang ditinggiin hukumannya? Dia nggak periksa fakta. Pasti ada pro dan kontra dah. Iya. Tapi kan kalau bicara soal pro dan kontra, setiap sesuatu itu kan pasti ada pro dan kontranya, Bang. Apalagi makanya bicara soal hukum. Fungsinya beda-beda ini. Iya. Nah itu yang kemudian perlu kita luruskan, Bang, terkait bahwa yang di sini jangan dibawa ke sini gitu loh. Begitupun dengan yang ini kan banyak yang kemudian mencampur adukan. Yang nyambungin siapa? Lu semua. Kan banyak tuh yang menyambungkan, Bang. Slow aja. Saya juga kalau ada perkara mau juga mohon namanya. Kenapa nggak ada? Namanya upaya kok. Iya. Klien saya juga ngajuin, nggak apa-apa. Tapi nah kemudian tadi ini nyambung kalau misalnya ini apapun bisa untuk dibawa ke Komisi 3 dalam melakukan RDPU. Iya kan dibawa bisa. Ya sekarang pertanyaannya Komisi 3 nerima nggak? Nah, kalau misalnya bicara soal kasus anaknya Risa Halid itu, Bang, bisa nggak dibawa ke Komisi 3? Iya boleh. Untuk RDPU. Kalau justru saya mohonin, kenapa enggak? Nah itu lagi-lagi kembali ke Komisi 3 apakah menerima atau tidak. Tapi kan harusnya diterima, Bang. Ketika misalnya kita doa RDPU. kalau itu ya kan, mudah-mudahan diterima. Namanya juga berharap boleh. Iya. Nah itu kan ada problemnya, Bang, ya, terkait dengan ini prinsip business judgment rule atau BJR. BJR itu kan business judgment rule. Ini kita masuk perkara apa lagi nih? Perkara carry nih. Perkara carry, Bang. Nah, tadi kan bicara soal siapapun bisa melakukan RDPU ke Komisi 3 kan. Nah, sebenarnya nyambung ketika misalnya kan kalau banyak carry pertanyaannya gampang, Bang. Iya, gimana, Bang? Pak Carry, Adrianto, Pak Dimas, Veraspati, ya, Pak Gading. Ya, pertanyaannya kan gampang. Saksi mana yang bilang 3 orang anak muda ini mengatur pengadaan di Pertamina? Saksi mana? Sejauh ini nggak ada, Bang, ya? Nggak ada. Makanya dari 5 hakim, 1 hakim dissenting opinion. Berbeda dia pendapat. Apa kata hakim yang keempat? Namanya Pak Mulyono. Maka nama Pak Mulyono ini ada juga yang bagus. Iya. Iya dong. Apa kata hakim keempat? Anggota. Nggak ada kerugian negara, Pak. Bebas harusnya pulang ini Pak Kiri ini makan soto udah. Nggak ada masalahnya. Iya. Merugikan keuangan negara apa? Dia investasi jutaan dolar. Iya, malah itu membantu negara sebenarnya. Ya, apalagi zaman gini, Pak, nggak ada tangki itu, nggak ada tangkinya, punya OTM, nampung di mana? Di gelas. Enak aja nggak ngeluarkan duit negara sepeser pun.
Makanya alarmnya saya sampaikan tuh di mana-mana. Hati-hati anak muda yang mau investasi di Republik ini. Hati-hati direktur BUMN, jangan gagah-gagah. Oke. Terkait tadi itu BJR tadi itu business judgment rule. Oke. Ya. Kita sudah putusin, kita sudah rapat. Gimana caranya? Ya. Ini contoh nih. Ormas, contoh ya. Yang nilai orang lain kan susah, Pak. Yang nilai perusahaan, yang nilai nggak pernah bisnis. Gimana? Oke. Gimana? Ya. Bisnis ini Pak jualan telur aja. Ya, susah. Ini nabung tegi jutaan dolar. Ya, tiba-tiba wow ini begini begana, total loss katanya. Pak, baca buku total loss itu kalau penghitungannya ya barangnya fiktif. Atau barangnya ada tapi nggak bisa dipakai. Oke. Ini diketawain kodok, Pak. Nah, terus kalau begitu, perkara ini begitu, ya, dipakai, masih dipakai, terus kita nggak boleh ngelapor, ngadu sama DPR gitu, nggak boleh kita minta RDPU sama Komisi 3 gitu. Ya harusnya kan bisa. Ya justru itu maksud saya, fungsinya kan udah ada, jelas-jelas. Ya. Fungsi-fungsinya jelas. Tetapi langkah itu mau dilakukan atau gimana, Bang? Untuk RDPU Komisi 3. Siapa aja mau bantu perkara ini kita lakuin, Pak. Ya, karena apa? Keadilan ini. Ya. Masa kalau misalnya masalahnya ya awal-awal kalau mau saya cerita panjang lagi. Kalau ingat Maret itu kan oplos. Oke. Coba kalau abang yang ngomong ngoplos gitu, apa nggak bolak-balik udah masuk penjara abang sekarang? Ya. Maksud saya kan kasus Amsal aja bisa diterima RDPU di Komisi 3, apalagi kasus ini, Bang. Yang berbicara soal berapa Bang banyak. Jusri, ya namanya juga mohon kan. Oke. Kalau saya mah doa diterima permohonannya. Ya, kita apa sih Bang? RRT doang, remahan rengginang dalam toples. Ya. Benar nggak? Iya, namanya mohon. Gimana lu? Iya. Nah, itu kan tadi abang bicara soal unsur keadilan. Iya kan? Ya semestinya kan itu bisa diterima. Pak, kalau ini putus, dihukum Pak Keri, sebenarnya bukan terbukti dia bersalah, bukan, kalah voting aja. Oke. Suara hakim yang berbeda pendapat cuma satu. Ya, yang lain katanya bersalah. Berarti itu yang tadi dikatakan sama abang tadi bahwa di antara 3 hakim, 2 enggak maksudnya kan 3 Bang. 5 hakimnya. Enggak maksudnya ini case-nya 2 yang masuk neraka, 1 yang masuk surga. Oh, janganlah. Kalau 5 kira-kira perbandingannya berapa? Kita nggak tahu ya kan. Jangan ke situ lah. Hakim bagus lah. Tadi kan abang menganalogikan seperti itu. Berarti yang saya analogikan tadi emang hakim takut RDPU. Itu maksud konteksnya. Ya. Oke. Kalau kan dibilang nih DPR mengintervensi katanya. Iya. Ya. Pertanyaannya kalau memang betul diintervensi, emang hakim takut sama DPR? Ya enggak. Presiden sama Tuhan aja mereka enggak takut. Nah itu maksudnya konteksnya itu. Ya semestinya juga hakim-hakim yang menangani kasus Keri ini juga seperti itu Bang. Harusnya idealnya kan. Harusnya kasus-kasus ini hakim-hakim yang menangani kasus Keri ini. Ya kalau sekarang kan tingkatnya banding. Oke. Kalau yang lewat kan udah. Oke. Kita mohonkan pengadilan ulangan. Semoga nanti hakim tingginya ya memang paten. Ya. Gitu. Berarti di situ harapannya. Lah iya namanya kan upaya hukum. Ya, berarti bukan di Komisi 3 ya. Di Komisi 3, siapapun yang bantu boleh. Boleh lah ya. Oke. Siap Bang. Masa nggak boleh? Iya. Nah, kalau ini Bang
lagi-lagi kembali ke BJR Sebentar, tadi. saya dalam konteks RDPU itu kan menampung aspirasi. Gitu. Tapi kan abang bilang tadi, ya kalau misalnya diterima, kan berarti ada indikasi nggak diterima juga kalau misalnya abang memohon untuk RDPU ke Komisi 3. Jadi saya bilang begini. Ya. Yang perlu diketahui oleh pendengar atau sahabat reformis ini. Ya. Itu gagasan. Ya. Gagasannya. Oke. Ya. Gagasan RDPU sudah saya bilang tegas jelas. RDPU itu adalah salah satu fungsi dari DPR, kewenangan menampung, menindaklanjuti aspirasi. Oke. Jadi kalau saya, Bapak, mengajukan permohonan, itu boleh. Oke. Nah, sekarang apakah tadi diterima atau enggak? Ya terserah DPR RI-nya, terserah Komisi 3. Kalau saya perkara mengajukan, tentu saya berharap diterima. Gitu loh. Jadi gagasannya yang pokok. Tapi berarti kalau kayak gitu ada tebang pilih dong, Bang. Kalau misalnya ada yang mereka nggak perlu untuk Lu udah pernah jadi DPR belum? Belum lah, Bang. Nanti doain, Bang. Ya, nanti. Oke. Ya, kalau lu udah duduk dari jadi DPR, ya. Lu bisa tuh, oh ini aspirasi masyarakat yang penting. Oh ini nggak penting. Ya. Nah, sekarang kalau menyangkut klien gua misalnya. Bukan penting ini, sangat penting. Itu dia, Bang, sangat penting. Ya. Siapa lagi coba kalau orang mau di-carry-in, makanya ada istilah sekarang di anak-anak muda. Iya. Males kerjasama sama perusahaan BUMN. Iya. Ya. Kita punya duit nih, jutaan dolar. Iya. Ya kan? Ngapain investasi di Indonesia kalau ujungnya bui? Iya. Itu realistis banget, Bang, itu. Oke, realistis banget. Ngapain kita kerja sama perusahaan negara? Swasta-swasta aja walaupun untungnya mungkin lebih kecil. Iya. Iya dong. Betul. Apa akibatnya nih perkara ini? Dak-dikduk orang semua, Pak. Ini kan contoh kedua, ketiga ini. Sebelumnya apa? SDV kan? Direktur hebat-hebat datang dari luar negeri, dibui. Dikasihlah alhamdulillah tuh. Ya, abolisi atau amnesti itu. Bu siapa namanya? Yang SDV itu. Nah, ini kan contoh bisa dibilang contoh yang kedua. Teman-teman Pertamina ini. Sebelumnya kan ada SDV tuh, Bu Ira. Alhamdulillah dikasih oleh Presiden Pak Prabowo itu rehabilitasi. Orang itu kejut-kejut, Pak. Jadi direktur BUMN sekarang. Kenapa? Tadi bisnis judgment rule. Udah kita mutus pada konteks pada waktu itu benar, dibawa oleh komisaris, diawasi benar, dibawa ke RPS benar, tiba-tiba dari luar dibilang ini salah nih. Kalau begitu BUMN harus untung terus dong. Iya. Bu, jangan buat BUMN, Pak. Ya kan miara tuyul. Oke. Mana ada bisnis untung terus. Lah sekarang aja Pertamina International Shipping itu untung terus. Masuk penjara, Pak Yogi itu masuk bui. Ya. Kalau anak-anak muda yang pintar berpikir dia 10 kali itu mau jadi direktur BUMN, apa nggak miris kita? Iya. Jangan bro, ntar kayak gitu lagi, kayak siapa? Bu Ira lagi. Jangan bro, nanti kayak Pak Yogi lagi. Untuk swastanya, lu mau di-carry-in. Oke. Nah kalau kita melihat dalam struktur dan skema ya kaitannya dengan hukum dan ekonomi, ya, insya Allah lah DPR Pak Habibur Rahman yang terbaik ini ya kan. Iya. Haruslah diterima itu. Harus diterima. Iya kan. Oke. Namanya curhat Pak, masa nggak boleh? Nah, kira-kira gini Bang, apa pertanyaannya gini? Ketawa Pak Jusri. Nah, terus bagaimana Abang melihat posisi jurisprudensi MA soal BJR ini Bang? Nah, apakah sudah cukup kuat untuk menjadi rem bagi kriminalisasi keputusan bisnis atau masih perlu diperkuat dengan regulasi atau putusan-putusan lain yang lebih eksplisit? Sekarang kan normanya sudah ada tuh bahwa kekayaan BUMN
ya nggak bisa lagi dianggap kekayaan negara. Oke. Putusan MK nomor 28 tanggal 4 April kemarin yang punya otoritas menghitung kerugian negara satu-satunya lembaga berwenang adalah BPK. Ya, di satu sisi udah beres. Pertanyaannya kalau BPK-nya juga ngitungnya kayak tadi total loss katanya. Pusing juga kepala kita, kepala Barbie ya kan. Siap Bang. Oke. Ya. Nah, ini saya tambahin lagi. Oke. Ketika pemeriksaan ahli, ahli keuangan, ahli hukum, ya, itu menyatakan penghitungan BPK itu keliru. Ya, satu. Yang kedua, gak banyak dalam satu perkara orang-orang hebat, orang-orang pinter, dan orang-orang punya karakter yang bagus mau menjadi ahli. Oke. Pak Muhammad Yunus, Kepala PPATK, ya dong. Prof Renald Kasali, ya. Pak Alex ya, Sandro Marwata, dia pernah juga jadi hakim tipikor. Dan juga pimpinan KPK. Dah, siapa lagi? Ada 14 ahli-ahli hukum di Indonesia melakukan eksaminasi terhadap putusan. Ya, semestinya bebas. Ya, itu dari sisi ahli. Dari sisi surat, BPK pada waktu 2017, KPK pada waktu itu, ya konteksnya 2017. 2016, 2017. BPKP juga ada suratnya Pak, nggak ada masalah pengadaan ini. Ya, jadi kalau ganti tahun beda gitu lembaga. 2017 dibilang nggak ada masalah, terus nanti ada masalah gitu. Siapa yang mau investasi di sini begitu kalau begitu caranya? Ya. Berarti dengan adanya kasus ini banyak yang ditakut-takuti juga ya Pak ya? Pasti. Bapak mau jadi direktur BUMN sekarang? Ya enggak juga sih. Besok-besok udah untung, ya. Kemudian dikasuskan. Ya, besok-besok udah untung, dikasusin. Oke. Udahlah sama swasta aja, enak swasta lah, enak. Benar nggak? Kalau ini swasta nggak ada masalah. Kenapa? Saya punya tangki, nawarin. Kalau Bapak nggak mau nggak usah. Ini kan ribetnya gara-gara perusahaan negara ini. Yang nilai investasi, yang nilai keuntungan, yang nilai proses pengambilan keputusan, ya orang yang belum tentu jualan bakpao aja laku. Iya. Nah itu kan sebenarnya tadi persoalannya Bang terkait dengan BJR ini. Jadi penelitian tentang implementasi BJR di BUMN menunjukkan bahwa salah satu masalah utama adalah tafsir luas kerugian keuangan negara itu. Nah, dalam undang-undang tipikor. Sekarang pertanyaannya, yang menjalankan fungsi kalau di dalam hukum pidana itu kan penyidik, penuntut umum, ya. Kalau mau fair, ya, ibaratnya ini pengadilan di Singapura ini pasti udah nggak akan diperiksa oleh hakim, nggak akan itu di pengadilan Singapura misalnya atau Inggris, Amerika nggak bakal diadilin. Kenapa? Proses penyidikan peristiwanya yang disidik itu ya itu 2018 sampai 2023 di penyidikan. Begitu jadi berkas penuntutan peristiwanya ditarik jadi 2014 sampai dengan 2024. Kenapa nggak ditarik pada waktu Ibnu Setowo aja sekalian? Masa penyidikan beda sama berkas penuntutan? Iya. Berarti memang problematikanya salah satunya di situ Pak. Pening Pak. Ini kalau orang Palembang bilangnya istilahnya ini pening laler, mutar aja. Tapi kan abang menikmati lah. Apanya? Menikmati prosesnya ini Bang. Gak ada hubungan ya, mau menikmati mau enggak. Saya bela orang miskin di LBH 15 tahun. Iya. Ya bela orang kaya. Ya begini aja, nggak ada bedanya. Dalam arti bedanya mungkin pemasukan. Menikmati prosesnya nih Bang. Pak, Bismillah aja udah.
Oke Bang. Nah, jadi pertanyaan kritisnya begini Bang, ya. Ini disediakan sama teman-teman nih pertanyaan kritisnya kan. Jadi kalau kita bicara ideal, apa indikator praktis yang seharusnya digunakan jaksa dan hakim untuk menyimpulkan bahwa suatu keputusan bisnis yang merugikan cukup berhenti sebagai risiko usaha? Tanya ahlinya Pak. Dan tidak naik kelas menjadi perkara tipikor. Itu gunanya di proses penyelidikan panggil ahli. Jangan manggil ahli hanya formalitas. Itu banyak Bang ya yang manggil ahli. Ya saya nggak tahu. Tapi yang nyata-nyata di persidangan ini banyak orang yang punya keahlian, banyak orang yang punya integritas bilang ini perkara keliru kalau dihukum. Ahli keuangan juga banyak. Oke. 15 atau 15 ahli pidana dikumpulin tuh, termasuk dari Undip. Dari mana-mana itu bilang eksaminasi putusan. Ya. Bingung Pak, kok bisa orang ini dihukum? Oke. Nah tapi dampaknya tadi, ya kalau bisnis dibeginikan terus, siapa yang mau jadi direksi BUMN? Ya. Jangan enak-enak aja ya kan. Pak Jusrianto, direktur utama PT ini, lu lihat aja nanti 5 tahun. Ada orang nggak suka malu, kelar lu. Oke Bang, jadi kan maksudnya dengan adanya perkara ini bisa dilihat bahwa jangankan orang yang berada juga mendapatkan tindak ketidakadilan, apalagi orang yang makanya ke bawah. Ditutup tuh Dewi Temis tuh. Oke. Matanya. Kalau di Korea dibuka, filosofisnya ya beda-beda. Kenapa dia buka? Dia harus tahu, melihat keadilan. Kenapa matanya ditutup? Dia nggak pandang bulu, sama-sama valid. Gitu loh. Kalau kita berharap cuma 2 Pak, ya. Ada keadilan bagi semua, ada kepastian bagi semua. Itu aja. Kalau manfaat beda-beda tipis lah, ya kan. Tapi keadilan sama kepastian nih. Ya. Kalau kemanfaatan kan beda-beda lah manfaatnya kan. Iya. Benar enggak? Betul Bang. Nah, yang terakhir Bang terkait dengan apa? Jadi closing statement. Saya selalu bilang, keadilan hak asasi manusia nggak ada yang diberi. Oke. Tapi harus kita perjuangkan. Nggak hari ini berhasil, mungkin minggu depan. Nggak minggu depan, mungkin anak kita. Jangan berhenti berjuang. Oke. Paten. Mantap lah. Orang diundang Reform Syndicate ya kan. Reform Syndicate. Terima kasih banyak Bang atas pencerahannya. Terima kasih Bang. Jadi semoga teman-teman masyarakat umum juga dan para yang so tahu bisa untuk memahami apa yang disampaikan sama Abang terkait dengan aturan main kita di negara ini, baik itu bicara soal Ande Yunus terkait peradilan umum dan peradilan militer, begitupun dengan kasus Amsal Sitepu dan sampai ke Kerry dan kawan-kawan ya. Itu. Terima kasih Bang. Ini terima kasih. Sesi pertama kita. Mantap. Dan kedepannya juga harus ada sesi selanjutnya Bang. Insya Allah. Kalau Bang Jusri yang undang, aduh, repot kita lari. Ampun. Oke, makasih banyak. Makasih ya. Semangat terus Sobat Reformis untuk mendengarkan pencerahan. Mantap. Oke Bang.